Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi gak beres-beres. Gimana mau beres? Gelar perkara aja ijazahnya gak ada, orangnya gak ada. Padahal yang diminta publik itu sederhana, tunjukkan ijazah aslinya beres. Ini Bareskrim juga aneh aja ini. Namanya gelar perkara, masa ijazahnya gak digelar? Padahal dalam logika hukum yang sehat dan akuntabel, objek yang diperkarakan itu wajib menjadi bagian dari gelar perkara. Nah, kita percayakan kasus ini ke yang berwenang supaya cepet beres. Kalau nggak beres-beres, ya berarti mungkin yang berwenang juga nggak beres. Sekelas menteri mengucapkan usah lagi mengusut masalah ijazah palsu seorang petinggi sebuah negara. Wah, kenapa? Sepertinya nggak hanya si Mulyono aja ya yang bermasalah dengan ijazahnya. Mungkin banyak lagi jajaran di bawahnya yang juga mengalami hal yang sama. Ya, semakin dihalangi, semakin diancam untuk tidak mengusut, semakin nggak bisa diam melihat orang. Bayangin aja ya, orang yang jujur, yang mati-matian berusaha, ya mungkin dengan dana yang dipada-padakan, yang mungkin kadang-kadang makan nasi pakai garam aja biar anaknya bisa lulus kuliah, bisa terkalahkan dengan orang-orang yang instan punya ijazah. Jelas ini sebuah tragedi kemanusiaan yang nggak bisa didiamkan, walaupun pakai ancaman kilometer 50 segala. Pantang menyerah, pantang surut, sebab ini adalah kejahatan kemanusiaan yang menapikan orang-orang, ya terutama orang-orang tua, orang-orang desa yang bermimpi anaknya menjadi sesuatu, yang dengan itu mungkin menjual sawah atau kadang ditahan hanya makan daun lalapan. Sungguh sangat ironi, sekelas menteri mempunyai narasi yang sedemikian rupa. Baru-baru ini, kalau nggak salah ya, wali kota Jepang itu mengundurkan diri karena mengakui mempunyai ijazah palsu. Pantas negara itu maju ya. Ternyata begitu cara berpikir orang-orang di sana. Ya, kali ini masih pembahasan terkait dengan ijazah palsu Pak Mulyono. Dan saya kira seperti biasa bahwa problem ini tidak akan pernah selesai kalau Pak Mulyono tidak akan menunjukkan ijazahnya dan bahkan membolak-balikan fakta yang terjadi, bahkan berusaha untuk memenjarakan orang yang menggugat mengenai persoalan ijazah, baik itu Bang Rismon maupun Dr. Tifa dan juga Bang Roy Suryo. Nah, sahabat-sahabat, baiknya kita simak dulu bagaimana komentar yang sangat menolak dari Bang Pici Merah yang sangat-sangat keras dan bahkan memerintahkan Pak Prabowo untuk memenjarakan Pak Mulyono dan juga memaksulkan Gibran sebagai wakil presiden. Untuk itu langsung saja ke videonya. Perintah peci merah kepada Prabowo, Jokowi, dan Gibran. Prabowo agar tidak pengecut, Jokowi agar mengakui ijazahnya palsu, Gibran agar mengundurkan diri daripada dilengsarkan. Peci merah sang Pancasila selalu benar. Salam Pancasila. Perintah peci merah mewakili seluruh rakyat Indonesia kepada Jokowi, Gibran, Prabowo, dan UGM. Yang pertama, perintah kepada Jokowi. Jok, kamu harus segera melakukan klarifikasi, yaitu pengumuman bahwa ijazahmu itu asli atau tidak. Lakukan pengumuman itu di media, termasuk media televisi dan wartawan. Umumkan saja apakah ijazahmu itu asli atau palsu. Nggak usah dipikirin resikonya. Ya, agar apa? Agar kamu nanti dikenang sebagai presiden atau mantan presiden yang baik. Jangan sampai nanti catatan sejarah mencatat bahwa kamu adalah presiden dan mantan presiden terburuk sepanjang masa. Karena itu akan dibaca oleh anak cucumu kelak. Ya, kalau kamu berpikir bahwa persoalan ini bergulir di pengadilan dan mencoba untuk memenjarakan Roy Suryo, Rismon Sianipar dan kawan-kawannya, itu sulit. Ya,
Karena Roy Suryo dan kawan-kawan bisa dipenjara kalau memang ijazahmu terbukti asli. Ya, asli itu bukan hanya soal omonganmu, tetapi juga dibuktikan secara ilmiah oleh sebuah lembaga yang diakui dan dipercaya oleh rakyat Indonesia. Karena ini sudah bergulir menjadi bola panas. Ya, rakyat tidak percaya kamu. Juga ada sebagian rakyat tidak percaya Roy Suryo. Itu persoalannya, Jok, ya. Maka segera umumkan bahwa ijazahmu asli atau palsu. Dah, gitu aja. Lalu maklumat yang kedua kepada Gibran. Bran, sebaiknya kamu mengundurkan diri saja daripada kamu dilengserkan. Ya, lebih terhormat mengundurkan diri daripada dimakzulkan. Kenapa? Kalau memang kamu mampu bekerja sesuai dengan tugas sebagai wakil presiden, ya jalan aja terus. Tapi kalau kamu merasa tidak mampu, ya misalnya grogi waktu diajak dialog atau diskusi dengan mahasiswa, dengan rakyat, lalu tidak mampu diutus Prabowo untuk mewakili presiden ke luar negeri, ya, lalu tidak mampu berpidato, tidak punya kerangka pikiran kerja, ya lebih baik mengundurkan diri saja, karena itu yang dikejar ya oleh seluruh rakyat Indonesia termasuk para purnawirawan TNI. Ya, jadi tunjukkan kalau kamu bisa kerja. Kalau kamu yakin tidak bisa kerja, sebaiknya mengundurkan diri saja. Begitu, Bran, ya. Ya, jadi nggak perlu kamu mempertahankan sesuatu yang bukan kemampuanmu. Begitu. Nah, maklumat atau perintah yang ketiga adalah kepada UGM. Ya, UGM harus segera mengambil tindakan. Umumkan saja apa adanya bahwa ijazah Jokowi asli atau palsu, atau Jokowi kuliah tapi tidak selesai alias drop out DO. Ya, atau ya memang Jokowi kuliah sampai selesai. Berikan pengumuman kepada media secara terinci. Bahkan bentuk tim pencari fakta. Ya, agar apa? Agar seluruh rakyat Indonesia percaya pengumumanmu UGM. Kalau itu tidak kamu lakukan, ya akreditasi atau kualitas universitasmu akan menurun. Ya, orang-orang akan tidak suka atau sanksi atau tidak percaya kuliah di UGM hanya karena kamu melindungi Jokowi. Ya, maka umumkan segera dengan bahasa ilmiah, ya, dengan melibatkan para ahli. Ya, gitulah. Nyatakan saja bahwa Jokowi memang kuliah di UGM pada tahun sekian, daftar melalui apa, lalu absensinya bagaimana. Ya, pernah bolos berapa kali, pernah sakit berapa kali, dan lain-lain. Lalu nilai dari para dosen, ya, lalu praktek kerja, lalu KKN, lalu skripsi, siapa dosen pembimbing skripsinya, siapa dosen penguji skripsinya, itu ya kepada UGM. Yang terakhir, maklumat atau perintah kepada Prabowo. Ya, ini semua menyangkut masa depanmu sebagai presiden. Berprestasi atau tidak tergantung kamu. Ya, prestasi presiden biasanya disertai dengan kinerja baik dari wakil presiden. Kalau kamu berpendapat atau memutuskan bahwa Gibran tidak mampu dan tidak layak mengemban amanat kerja sebagai wakil presiden, ya usulkan saja kepada DPR minta diganti. Gak usah kamu lindungi,
Ya, sudahlah, itu semua sudah berlalu. Bantuan Jokowi itu juga kalau kamu tidak berkualitas ya rakyat tentu tidak mau kan?